dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvanto Sanaji, NPM 032822110004, mahasiswa semester 4, program studi pendidikan geografi, mata kuliah geologi pantai, yang dimana diampuh oleh dosen Asnita Odesamili SPD MPD. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pencemaran air laut. Untuk itu, sebelum kita memasuki kepada poin pembahasannya atau sub pokok pembahasannya, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyimak terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Oke, baik, sub pokok pembahasan kita yang pertama yaitu terkait dengan definisi dan jenis pencemaran air laut. Apa sih pencemaran air laut? Pencemaran air laut adalah masuknya zat berbahaya ke laut yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran ini dapat terjadi secara alami seperti letusan gunung api atau aktivitas manusia. Ya baik, yang berikut yaitu tentang jenis-jenis pencemaran air laut. Yang pertama ada pencemaran minyak. Pencemaran minyak adalah masuknya zat minyak bumi atau produk olahannya ke dalam lingkungan laut baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mencemari air laut, pantai, dan biota laut. Yang kedua itu tentang pencemaran plastik. Pencemaran plastik di laut merupakan masalah lingkungan yang serius dan semakin mengkhawatirkan. Plastik yang dibuang ke laut tidak dapat terurai secara alami dan dapat bertahan di lingkungan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Yang ketiga yaitu tentang pencemaran limbah pertanian. Pencemaran limbah industri atau limbah pertanian adalah masuknya limbah industri ke lingkungan hidup yang menyebabkan kualitasnya sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Yang kelima tentang pencemaran akibat kegiatan pelayaran. Kebocoran atau tumpahan minyak dari kapal tanker merupakan salah satu penyebab utama pencemaran minyak laut. Yang berikut terkait dengan dampak pencemaran air laut. Pencemaran air laut memiliki berbagai dampak negatif, antara lain yang pertama kematian biota laut. Pencemaran laut akibat limbah industri, sampah plastik, dan aktivitas manusia lainnya dapat menyebabkan kematian biota laut. Yang kedua, kerusakan terumbu karang. Limbah dan polusi dari aktivitas manusia dapat mencemari laut dan merusak terumbu karang. Yang ketiga, gangguan rantai makanan. Gangguan rantai makanan adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan perubahan pada struktur dan keseimbangan rantai makanan. Yang keempat, ancaman bagi kesehatan manusia. Pencemaran air laut dapat mencemari biota laut seperti ikan, kerang, dan tiram. Konsumsi biota laut yang rekontaminasi dapat menyebabkan keracunan makanan, keracunan logam berat, dan berbagai penyakit lainnya. Yang berikut terkait dengan penyebab pencemaran air laut. Pencemaran air laut primarily disebabkan oleh aktivitas manusia antara lain. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kegiatan industri. Yang kedua, kegiatan pertanian. Yang ketiga, kegiatan pelayaran. Dan yang keempat, kebiasaan masyarakat. Ya, baik, yang berikut yaitu terkait dengan upaya pengendalian pencemaran air laut. Upaya pengendalian pencemaran air laut dapat dilakukan melalui yang pertama, pengaturan dan penegakan hukum. Yang kedua, pengolahan limbah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Ya baik, dari penyampaian materi terkait dengan pencemaran air laut, di sini saya akan mengangkat studi kasus di mana terkait dengan Maluku Utara, yang mana tentang sampah plastik. Sampah plastik tampak berserakan di tanggul pemecahan ombak di Pantai Sasa, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara pada Senin 20 November 2023. Sebagian besar sampah tersebut adalah sampah plastik. Masyarakat masih terbiasa membuang sampah sembarangan di sepanjang pantai maupun sungai yang bermuara ke pantai. Banyaknya sampah plastik tersebut mengganggu pemandangan di pantai sekaligus merusak ekosistem laut. Masyarakat menjadi enggan berwisata ke pantai karena kotor, begitu pula ikan menjauh karena banyak sampah di perairan. Ya baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pencemaran air laut. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.